Muhammad zahara dinul bidhurin Nabi Ahmad ana Nabi Muhammad fadlu min Allah Allah ya hanana 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Agar rekan-rekan Hadrah Al-Hikam istirahat dulu. Soalnya dari tadi sama saya enggak pakai senyum mereka ini. Enggak tahu ini konsentrasi atau kapan ini istirahatnya ini, enggak tahu. Jangan kapok ya. Ya, jangan kapok ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah. Lu harus gitu. Allahumma paksa gitu. Sholawat itu kalau enggak dipaksa, enggak mungkin bibir kita bersolawat, enggak mungkin. Harus dipaksa. Lah, ini bibir harus sholawat. Ini tangan mengiringi sholawat. Lah dengan tanganmu mengiringi sholawat nabuh terbang. Wasilah tanganmu ini loh. Ini bisa menyenangkan orang segini banyaknya. Lah kalau engkau menyenangkan umat Rasul Muhammad SAW, pasti engkau disenangkan Rasulullah. Siapa yang khidmah sama umatnya Rasul, maka dia berarti khidmah sama Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana orang itu kalau kita jadi santri seumpamanya, santri dari As-Sulam, lah Pak Yai Jumali punya kambing seumpama, santri, tolong ini digembalakan, tolong ini dikasih makan. Oke Pak Yai, siap. Santri ini kemudian menggembala kambing. Artinya apa? Bukan berarti engkau ini khidmah sama kambing, bukan. Tapi engkau khidmah sama Pak Kiai. Begitu juga orang yang khidmah sama umat Rasul Muhammad SAW, berarti dia telah khidmah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan rekan-rekan Al-Hikam ini nabuh terbang dengan semangat. Engkau sudah menyenangkan umat Rasul ini. Kalau engkau sudah menyenangkan umat Rasul, Rasulullah tersenyum. Bagaimana tidak bahagia Rasulullah senyum untuk kita semua. Bagaimana kita tidak beruntung Rasulullah tersenyum untuk kita semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Nah, oleh karenanya rekan-rekan Al-Hikam dan juga mungkin ada rekan-rekan yang lain dari Jama'iyatul Hadrah yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Ayo terus gelorakan sholawat dimanapun kita berada. Terus syiarkan lewat syair-syair sholawat. Syiarkan lewat bacaan-bacaan sholawat menyanjung asma baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau di kampung itu sudah ada maulid-maulid, sudah ada muludan, sudah ada amaliyah-amaliyah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Insya Allah Indonesia itu aman insya Allah. Insya Allah Indonesia akan dijauhkan dari pengaruh-pengaruh akidah-akidah yang akan menyesatkan kita. Jelas itu sudah jelas, tidak ada lain itu. Tidak ada lain, tidak ada, bukan obatnya hanya satu, sholawat. Lah selain itu ada lagi mungkin semaan Al-Quran, marhabanan. Cuman begini, terkadang kita ini semaan Al-Quran kalau mau berangkat malas-malesan. Ini loh, umat zaman akhir itu seperti itu. Terkadang, bagaimana tidak malas? Wong kita ini ya umat zaman akhir ya kurang lebih kayak gini. Suruh deres Al-Quran ya malas. Suruh hadir mujahadah, waduh ngantuk Pak Ustadz mujahadah. Imamnya kelambatan Pak Ustadz, ngantuk Pak Ustadz. Nah ini satu-satunya jalan yang tersisa hanya satu, sholawat. Dan sholawat ini bisa dibaca di kapanpun waktunya, dengan keadaan apapun, dengan kondisi apapun, sholawat ini. Kalau membaca Al-Quran pakai mushaf, maka kita harus berwudu terlebih dahulu. Kalau sholawat tidak harus, tapi lebih utama berwudu silahkan, tapi tidak harus. Sholat
Sholat 5 waktu, sholat sunnah, maka harus berwudu terlebih dahulu. Bebas dari hadas dan najis. Kalau sholawat, tidak harus. Ibu-ibu sambil ngerajang berambang, sambil masak, sambil buatkan kopi untuk suaminya, sholawat. Masya Allah, insya Allah tambah manis ini nanti kopi sak wonge sing gawe tambah manis. Karena apa lo? Sholawat itu semakin dibaca semakin manis. Sholawat ini, Masya Allah. Jenengan sedang deres Al-Quran, eling-eling, ingat-ingat terus Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah lah yang dititipi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran ini. Sekarang banyak orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, akan tetapi tidak mengenal Rasulullah. Tidak mengenal bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana Rasulullah dengan sesama, bagaimana Rasulullah dengan yang lebih tua. Tapi dia hafal Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran. Tapi tidak kenal dengan akhlak Rasulullah. Wahai hadirin hadirat, ayo kita kembali kepada akhlak Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kepada umat sesama Muslim bagaimana? Rasulullah kepada non-Islam bagaimana? Rasulullah selalu menyayangi kepada siapapun dan apapun. Rasulullah ini merahmati kepada siapapun dan kepada apapun dirahmati oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kalau ada orang Islam, orang Islam ya, orang Islam kok mengkafirkan Islam yang lain, ini naudzubillah min dzalik. Awang Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengislamkan orang yang belum Islam. Lah kok kita malah mengkafirkan orang yang sudah Islam? Itu terus piye? Iki ikut Nabi yang mana coba? Ikut Nabi yang mana? Warga Cirebon, Indramayu sudah biasa muludan. Katanya ndak ada tuntunan, ya ndak apa-apa silahkan. Kalau ndak suka muludan, ya silahkan. Ndak apa-apa. Yang penting jangan menyalahkan, itu loh. Terkadang orang tuh kalau sudah disalahkan sakit hati. Lah kalau sudah sakit hati terkadang ada yang emosi. Lah jangan sampai itu timbul emosi itu. Yang bikin ricuh itu ya emosinya itu. Lah adanya emosi karena apa? Disalahkan. Kalau memang engkau tidak mau muludan, ya bismillah, tidak usah hadir mauludan, sudah. Di rumah nonton TV, nonton Ikatan Cinta, nonton ngono bae, Mas Al dan lain sebagainya, bismillah, tidak apa-apa. Daripada misuh-misuhi tanggane, daripada nyalah-nyalah ke tanggane malah dosa. Bismillah engkau kumpul sama keluarga di rumah, nonton TV, bismillah, tidak apa-apa malahan, malah tidak dosa. Tapi kalau udah nyalah-nyalahkan orang yang menyanjung Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, oh itu dosa. Wong kita ini seneng dengan adanya diutusnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lah kok disalahkan? Nah ini loh, ayo hadirin hadirat sekali lagi, kita tidak perlu mudah terprovokasi. Umat Islam harus bersatu. Umat Islam harus saling berbahu membahu bergotong royong. Untuk apa? Untuk utuhnya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Saat ini di dunia di negeri-negeri yang lain itu sudah banyak kerusuhan, banyak konflik. Indonesia ini tinggal Indonesia ini. Ini barometer keutuhan dunia itu Indonesia ini menurut saya. Dunia ini Indonesia ini. Kalau mau merusak dunia, rusak dulu Indonesia. Kalau mau merusak Indonesia, rusak dulu umat muslimnya. Kalau mau merusak umat muslimnya, rusak dulu Nahdlatul Ulamanya. Oleh karenanya ayo, Nahdiyin wan Nahdiyat, jangan sampai kita mudah terprovokasi. Terprovokasi bagaimana Pak Ustadz lu? Sekarang banyak orang-orang yang ayo kita anu aja. Kita ini hijrah dari yang lalu ke masa sekarang. Hati-hati, hijrahnya tidak seperti hijrah Rasul ini orang. Hati-hati, terutama adik-adik pemuda dan pemudi yang biasa lihat YouTube. Nah, hati-hati, kau harus pintar bisa memilih dan memilah mana ustadz yang benar-benar bisa kau ikuti dan mana ustadz-ustadzah yang tidak perlu kau ikuti. Podo, namanya sama, ustadz, ustadzah, namanya sama, ustadz dan ustadzah. Tapi hati-hati, iki ono model-model gabus yang berkeliaran. Kalau kata Mbah Misbah, ada gabus. Ibu-ibu paham gabus, Bu? Gabus tahu gabus?
Weruh beli gabus. Weruh beli gabus. Gabus itu loh yang busa. Ini sekarang banyak busa gabus berkeliaran. Gabus itu kalau dilemparkan ke air, kira-kira dia mau tenggelam apa tetap berada di permukaan? Ngambang. Ini maksudnya apa? Sekarang banyak ini gabus yang sedang naik daun. Gabus yang sedang berada di permukaan, muncul di permukaan. Tapi apa? Gabus itu ringan apa? Abot. Ringan, maksudnya apa? Ringan, ndak ada ilmunya. Ringan, makanya apa? Kopong, lagui kopong mau. Makanya dia berada di permukaan. Hati-hati ini. Banyak sekali gabus berkeliaran ada di permukaan. Lah para ulama kita ahlus sunnah wal jamaah, para kiai-kiai sepuh kita ini batu hitam. Batu hitam kalau kau lemparkan ke dalam air pasti akan kelem, kalau kata orang Jawa. Kelem, paham kelem? Tenggelam. Karena apa? Berbobot. Dia mempunyai ilmu yang berbobot dan dia adalah orang-orang yang tawadhu. Ya silahkan gabus silahkan. Ini bagianmu, jatahmu, ayo. Hari ini engkau sedang berada di permukaan, tapi lihat nanti gabus akan tenggelam pada waktunya. Watu hitam akan muncul ke permukaan. Ini. Ayo adik-adik as-sulam, jadilah watu hitam yang berbobot. Berbobot dengan apa? Dengan ilmu. Berbobot dengan apa? Dengan akhlak. Berbobot dengan apa? Dengan adab dan khidmah kepada para kiai kita. Belajar di pondok, belajar di sekolah, kemudian engkau pintar, itu akan menjadi berkah ilmumu dengan satu hal, apa? Khidmah, tidak ada lain. Khidmah itu bagaimana? Paling tidak kita hormat kepada kiai kita, kepada ibu nyai kita. Kemudian ketika engkau sudah pulang ke rumah masing-masing, jangan pernah lupakan alma mater kalian. Jaga kehormatan alma mater kalian, alumni alma mater ini loh. Jangan sampai kita malah justru mempermalukan alma mater kita. Oh pantes as-sulam, makanya ajib gitu. Jangan sampai iya pantes as-sulam mambaul ulum ngene. Jangan sampai oh pantes ternyata itu, makanya yo jangan sampai jangan sampai. Tapi harus begini. As-sulam mambaul ulum harus begini, jangan begini. Engkau nanti kalau sudah pulang ke rumah masing-masing akan dilihat ini. Sekarang ini orang zaman akhir itu paling pintar untuk menilai keburukan orang lain, paling pintar. Tapi kalau ada kebaikan walaupun sudah segunung, kau tidak akan dinilai orang. Tapi kalau keburukan sak titik tak ini, sak titik tok, subhanallah. Yang menggunjing ini 7 turunan, yang menggunjing itu 1 kelurahan, padahal cuma sidik kesalahan. Tapi kalau kebaikan sak gunung mas, tidak ada dinilai. Akan tetapi apa? Kita tidak perlu pengakuan orang, kita tidak perlu pengakuan sesama manusia, tapi pengakuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Maka apabila engkau sudah beramal dengan kebaikan, maka Allah dan Rasulullah yang akan menilai kalian semua. Tidak perlu menungso wes ben, wong menungso tidak ada yang sempurna terkecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo adik-adik as-sulam, insya Allah siap menjadi orang-orang yang berakhlak. Insya Allah as-sulam, adik-adik as-sulam siap untuk menjadi orang-orang yang beradab. Insya Allah selalu kami doakan adik-adik yang ada di as-sulam ini menjadi putra-putri yang berilmu, yang berakhlak dan dibanggakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah jam 11:30. Alhamdulillah. Karena saya harus mengejar kereta. Tadi tak tunggu-tunggu kok khotamannya kok belum selesai, ini tak tunggu-tunggu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Akan tetapi kami bangga dengan rekan-rekan adik-adik yang sudah khatmul Quran pada malam hari ini. Semoga benar-benar engkau menjadi putra-putri harapan-harapan orang-orang tua kalian insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Engkau dengan pandai membaca Al-Quran, nantinya di hari kiamat orang-orang tuamu akan mendapatkan mahkota, penghormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Insya Allah. Insya Allah orang yang pandai dan mengamalkan Al-Quran tidak mungkin kok dia tidak makan, tidak mungkin, tidak mungkin. Mesti iso mangan, pasti iso mangan. Jangan sampai seperti tetangga-tetangga kami di sana. Ibu-ibu, bapak-bapak wali murid, jangan mudah diprovokasi. Begini contohnya. Bu, anakmu kok pinter seperti itu? Eman-eman kok ditaruh di pondok pesantren? Awas. Ono kata eman-eman, paham eman-eman. Sayang sekali Bu, anakmu pinter kayak gitu kok dimasukkan pondok pesantren. Harusnya dimasukkan ke sekolah-sekolah sana Bu. Jangan dimasukkan pondok pesantren. Eman-eman. Loh kok eman-eman piye? Ayo, kau punya anak-anak yang pinter-pinter, pandai-pandai, masukkan pondok pesantren. Jadi pondok-pondok pesantren itu isinya orang-orang yang pandai, orang-orang yang pinter, orang-orang yang berilmu. Oh cuma lah, wah jangan seperti tetangga saya begini juga. Dek, dia ada orang tua bilang sama anaknya, Dek, nak, kak, kamu jangan nakal loh. Nanti kalau kamu nakal, tak masukkan pondok pesantren. Loh. Ini zaman mulai berbalik-balik ini. Hati-hati. Ada orang-orang yang seperti itu. Dek, kak, mas, kamu jangan nakal. Kalau kamu nanti nakal, tak masukkan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu seperti tempat buangan terakhir. Berarti pondok pesantren seperti buangan terakhir yang isinya anak-anak nakal, anak-anak ruwet, anak-anak sing ra enak pangan pokoknya. Padahal di pondok pesantren, orang-orang yang ada di pondok pesantren bisa menjadi apapun. Presiden bisa, Mbah Gus Dur bisa. Gubernur Jawa Timur sekarang Ibu Khofifah Indar Parawansa, pesantren. Siapa lagi? Gus Ipul, pesantren. Banyak sekali pondok-pondok pesantren yang sekarang ini menjadi orang-orang yang penting, menjadi para tokoh-tokoh petinggi di negara kita. Jadi ayo santri-santri, kita harus bangkit, kita harus maju, kita harus selalu di depan. Santri harus menjadi pionir-pionir penebar kebaikan dan kedamaian dimanapun kita berada. Insya Allah, insya Allah itu beberapa pesan dari kami. Mungkin karena sudah kami harus melanjutkan perjalanan, sebetulnya ada sambutan dari kiai kita, Bapak Ustadz Jumali dan juga Bapak Kumu kita. Akan tetapi karena saya harus melanjutkan perjalanan, mungkin insya Allah kapan-kapan kita bertemu lagi. Selalu dalam kebaikan dan kesehatan, dalam ketaatan fi taatillah wa taati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya acara pada malam hari ini. Rekan-rekan Ansor Banser dan seluruhnya, adik-adik, rekan-rekan grup Hadrah Al-Hikam dari Susukan. Insya Allah selalu menjadi orang-orang yang dibanggakan Rasulullah, insya Allah. Dengan tangan-tangan kalian menabuh hadrah ini, tangan-tangan kalian nanti akan menarik kalian masuk ke dalam surga Allah bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah. Jangan berkecil hati, jangan pernah berkecil hati orang-orang yang ahli sholawat. Mungkin sekarang kita tidak punya apa-apa, orang lain punya mobil mewah, motor keren, rumah mewah. Justru kita sudah dinanti surga Allah. Gedung-gedung mewahmu sudah dibuatkan di surga. Mobil-mobil mewahmu sudah disiapkan sama Allah di surga. Sabar, 70-80 tahun kita sudah tiada di muka bumi ini. Dengan kita bersabar, insya Allah surga menanti kita. Insya Allah kita nanti akan mahalul qiyam. Dan tidak perlu berdesak-desakan maju ke depan. Hati-hati barang bawaan. Soalnya pun biasanya pun yai di pengajian-pengajian itu ada copet-copet solih-solihah biasanya. Nah iya ada copet-copet solih. Copet solih-solihah ini pripun? Copet-copet yang ikut pengajian. Wis mending gitu loh. Wis mending lah. Doakan agar copet-copet solih-solihah ini tobat gitu loh. Makanya kalau punya barang bawaan dijaga.